Padahal ibu suka dan sayang sama mantu ibu. Iya Mas Uya, saya Berarti ini sayang. cuma karena gengsi semata dong. Iya sih. Ini kan bisa diperbaiki sebetulnya. Tapi sampai kapan Mas Uya? Kalau adopsi anak, Adopsi anak tuh, Sebenarnya sih nggak ada salahnya juga. kenapa? Sebenarnya nggak ada masalah juga kalau adopsi anak kalau buat saya. Cuma tetap aja saya gengsi lah Mas Uya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan sama mertua kamu? Ma, Iya nak. aku tuh sayang Mama. Perceraian itu bukan jalan keluarnya, Ma. Mama tahu nggak? Aku juga pingin adopsi anak, Ma. Aku juga rindu, Ma. 6 tahun, Ma. 6 tahun memang kita nggak ada sesosok anak kecil. Kasih. Sebenarnya mama tuh sayang sama kamu nak, sayang sekali. Kamu tuh menantu yang baik. Cuman mama tuh rasanya suka sedih. Kok yang lain udah pada punya cucu, kok mama belum? Mereka semua pada ngomongin di kuping mama. Semua, bukan cuma teman-teman mama, keluarga besar kita juga. Yang ada di pikiran mama yaitu kamu harus pisah sama Boy. Pisah. Supaya apa? Supaya mama tuh punya cucu. Sebenarnya mama nggak tega sama kamu, nggak tega, nggak bisa juga. Jadi ibu yakin kalau yang mandul itu adalah mantu ibu ya? Oke. Arbi, mungkin dikembalikan lagi dulu. Oke. Sebenarnya nggak sesimpel itu ya ngatain mandul. Iya, untuk iya, mantunya. iya. Siap. Oke, kita bantu relax. Oke, sekarang saya hitung sampai 3. Ibu tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, kembali ke kesadaran normal ibu, lebih tenang, lebih nyaman lagi. 1, 2, dan 3. Oke, kembali lagi seperti semula. Oke. Oke. Saya agak sedikit terganggu dengan sikap dari Boy ini. Dari tadi dia pelin-pelan sekali dan dia mencintai istrinya, tapi dia ingin menceraikan istrinya. Kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari seorang Boy. Untuk itu, kita akan panggilkan saja seorang indigo, Rudy. Rudy, apa yang Rudy lihat dari ketiga orang yang ada di sini? Terutama Boy. Di mana Boy dari awal ingin menceraikan istrinya dengan alasan disuruh oleh ibunya. Karena ibunya ingin keturunan, namun menantunya alias istrinya Boy ini tidak bisa memberikan keturunan. Artinya kasih dituduh mandul. Namun tadi pas saat direlaksasi oleh Arbi, kedua-duanya mengaku kalau mereka sama-sama saling mencintai sebetulnya. Dan ini yang membuat saya bingung. Dan tadi saat ibunya Boy direlaksasi, dia mengaku kalau dia sebetulnya juga suka dan sayang sama menantunya. Tapi karena gengsi diomongin sama tetangga dan keluarga ya, bahwa tidak punya keturunan, tidak punya cucu, akhirnya dia memaksa anaknya untuk bercerai. Rudy, apa yang Rudy lihat dari ketiga orang yang ada di sini? Terutama Boy. Di mana Boy dari awal ingin menceraikan istrinya dengan alasan disuruh oleh ibunya. Karena ibunya ingin keturunan, namun menantunya alias istrinya Boy ini tidak bisa memberikan keturunan. Artinya kasih dituduh mandul. Namun tadi pas saat direlaksasi oleh Arbi, kedua-duanya mengaku kalau mereka sama-sama saling mencintai sebetulnya. Dan ini yang membuat saya bingung. Dan tadi saat ibunya Boy direlaksasi, dia mengaku kalau dia sebetulnya juga suka dan sayang sama menantunya. Tapi karena gengsi diomongin sama tetangga dan keluarga ya, bahwa tidak punya keturunan, tidak punya cucu, akhirnya dia memaksa anaknya untuk bercerai. Dan sekarang sudah ada Rudy. Rudy, sebetulnya apa yang Rudy lihat dari ketiga orang ini?
Oke, Rudy melihat Boy nih kayaknya ada sesuatu. Seperti dia menarik. Tadi Boy sempat bilang dia udah ngetes bahwa dia subur, tidak mandul. Boleh tangan kamu. Tangan kamu. Kenapa takut Boy? Dia cuma bingung kenapa tangannya dipegang. Oke. Gadis. Cewek. Apa Rud? Saya bingung gimana. Oh, ngomong aja Rudy. Saya kayaknya ada sesuatu yang udah kamu ketahui tapi kamu agak nggak enak ngomongnya apa gimana nih? Jadi dia ini sempat mengetes kesuburan ke beberapa perempuan. Wah, ngaco. Maksudnya yang ngetes kesuburan ke perempuan, bukan ke dokter, bukan ke laboratorium. Dan selamat deh. Ngaco nih Mas Uya, ngaco. Oke. Saya tahu, saya tidak akan dipercaya karena ini memang terlalu ekstrim. Apa yang kamu lihat lagi? Nggak apa-apa. Dia itu dia merasa dia ini mandul, kemudian dia mengetes ke para wanita, ke beberapa wanitanya, Dan tidak ada yang hamil gitu? Dan tidak ada yang hamil. Tuh, Mama tahu kan? Percaya begitu. Boy? Bener Boy? Ingat, kamu ngaku nggak ngaku, kamu bisa duduk di sini lagi loh. Yakin kamu kayak gitu? Terus oke. Jawab Boy, bener gak itu diomongin? Menurut ibu gimana? Gak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Anak baik-baik. Ya karena anak ibu ya. Iya. Jawab. Kalau itu gak bener kan? Jawab. Bilang dong. Bener, Mas Uya. Apa? Bener. Benar. Apa? Apa? Jangan kebohong kamu ya. Oke. Oke. Boy. Jawab bener apa enggak itu? Bener, Mah. Bukan cuma buat nyakitin mama doang kan? Oh, Tuh. begitu kamu ya. Anak yang mau belain. Mau pulang mendingan. Nah. Mau pulang sendiri. Mah. Bodoh amat. Jadi sebetulnya yang mandul kamu, Boy. Kamu yang mandul, kamu malu mengaku itu, kamu takut, kamu nggak enak sama ibu kamu, dan akhirnya kamu tuduhkan semua itu ke istri kamu. Tega sekali kamu. Ya belum tentu juga Mas Uya. Apa? Saya kan belum cek juga ke dokter. Ya kenapa nggak cek ke dokter bareng? Boy ngomong dong. Dia juga suka selingkuh, Mas. Kata siapa? Kamu jangan. Aku. Sering ada- saya pergokin dia. Jarang banget pulang. Lebih cepat ke Buktinya rumah. apa? Buktinya? Mau aku kasih bukti? Pas kamu bukti selingkuh. apa? Aku Oke, nggak ada Mas Uya. selingkuh. Saya pernah ngebuka handphone dia. Ya. Jadi ada chatan dari mantannya dia. Untuk ngajak dia pergi keluar. Itu bohong, tau gak? Oke, kamu cukup lihat. Oke, tunggu. Nih, udah saya screenshot Mas Uya. Oke. Sih? Oke. Ini kamu screenshot langsung dari ini ya. Oke, Ya. ini bisa WiFi atau Bluetooth dong? Pagok ya? Ya, oke, ini. Oke, ini handphone saya bawa dulu ya. Apa ya, Boy? Ya, nanti kamu lihat aja. Itu chat siapa? Kamu lihat aja. Kamu bela diri ya? Kamu lihat aja nanti chatnya ya. Oke? Nggak nyangka. Kamu lihat aja. Makanya kenapa aku sering Oke. kamu biasanya pulang cepat ya Mas Uya ya. Iya. Sore udah di rumah. Ini kok malam-malam. Ya, Bela diri baru kamu. pulang, Oke, baru oke, oke, pulang. oke. Kita lihat buktinya saja. Ya, Kita lihat buktinya. akhirnya begitu. Kita lihat buktinya saja Iya. ya. Oke, oke. Kita lihat. Oke. Hey, iya kenapa? Gimana keadaan kamu udah enakan? Hans namanya ya, Gi. Belum, Mas. Semalam Hans. badanku masih sakit, masih gak enak badan. Mau aku temenin ke rumah sakit? Aku khawatir kamu nggak kenapa-napa.
Emangnya Mas nggak apa-apa kalau anterin aku? Emang Mas nggak sibuk? Aku takut ganggu Mas. Kata si Kasih. Kata Hans nih, nggak apa-apa kok. Kalau kamu mau nanti aku jemput boleh. Kata Kasih, tapi beneran nggak apa-apa. Ya udahlah, kalau Mas nggak sibuk ke tempat aku aja. Aku lagi sendirian Mas. Nah lo, siapa nih Kasih? Lawan ya. Siapa Hans Lawan itu, ya. Kasih? Hans. Jadi gini Mas Uya, memang waktu hari itu aku tuh emang sakit banget Mas. Posisi Ya dia itu keluar siapa? kota. Hans itu siapa? Ya emang aku akuin itu mantan saya. Mantan pacar kamu, kenapa nggak nelfon suami kamu? Posisi dia di luar kota Mas, handphone nggak pernah aktif. Siapa nggak aktif? Aktif terus lah. Mama aja bisa nelpon, kenapa kamu nggak bisa? Kamu tuh selalu nggak pernah bisa dihubungin, alasannya meeting. Dan posisi kan aku juga Oke. perlu ke rumah Apa ya? sakit. Kamu cerita, kasih cerita aja. Gak apa. Kamu berhak untuk membela diri kamu. Cerita aja. Oke. Lain kali kalau selingkuh, jangan pakai chat, ada buktinya. Aku nggak selingkuh Mas, Ya. aku cuma nganterin doang. Terus nggak minta bisa. anterin. Kenapa nggak minta anterin mamanya Boy, adiknya Ada Boy? mama, ada Itu nggak mungkin, adek. itu mustahil. Oke. Kalau aku minta tolong mama tuh mustahil. Oke, adik kamu, keluarga kamu Posisi emang aku udah bener-bener udah nggak kuat Mas. nggak kuat. Nggak kuat. Nggak kuat nahan perasaan rindu kamu sama mantan kamu. Enggak Mas, enggak. Oke. Ke Rudi coba, mungkin ada apa sebetulnya dengan mantannya Rudi? Silakan Rudi. Betul. Tapi kalau dari gelombang pikirannya yang saya rasakan, Kamu tuh saya salah nggak paham, merasa Kak. dia menutup kebohongan sih. Oke. Tapi saya akan cek lebih lanjut. Silakan duduk. Mungkin supaya kamu lebih tenang, duduk. Kasih, boleh tangan kamu? Darah. Teriakan. Kasih ini yang saya lihat dia kesakitan di malam hari. Kesakitan di malam hari. Apa nih maksudnya? Sakit yang sakit apa? Ya, seperti penyakit, Penyakit? kesakitan, nangis, seperti penyakit di area perut. Oke, pencernaan kah? Setiap hari kah? Dia ini bukan tipe orang yang selingkuh sebenarnya. Lah, Artinya dia nggak selingkuh? Tidak. nah itu chatnya. Masa gitu nggak selingkuh? Oke, kenapa ada chat ini Rudi? Menurut Rudi kenapa? Nah, Kalau untuk chat ini, saya terus terang tidak melihat petunjuk. Tapi dia ini sepertinya punya penyakit serius. Kista. Kista? Mungkin ini saya cuma sekedar menebak, tapi kita tanya mungkin sama Kasih. Coba. Kasih ingin mungkin ada yang kamu tutup-tutupi ke suami kamu? Apa yang ingin kamu katakan? Kenapa? Kamu nggak ngomong ada hal yang kamu tutup-tutupi dari suami kamu? Aku cuma jaga rumah tangga kita aja sih Mas. Jaga rumah tangga kenapa? Gimana ya? Aku nggak mau mama mertua sama Mas itu tahu juga. Kenapa? Karena aku nggak mau perceraian ada Mas. Aku mau berusaha. ya kamu kenapa nggak ngomong? Oke, pertanyaannya adalah kamu benar sakit? Sakit apa? Kista. Kista. Kenapa kamu nggak bilang suami kamu? Kenapa kamu malah ngomong sama mantan? Mantan loh yang kamu kasih tahu, bukan suami, bukan mama atau keluarga. Keluarga kamu aja nggak ada yang ngasih tahu ke aku. Ya mama kamu aja juga sikapnya sama dia Itu nggak begitu. mungkin. Ya karena dia nggak ngomong Mas Uya. Ya mungkin kalau dia ngomong sama mama atau sama saya Mas, ya mungkin kan beda cerita. Ini malah mantannya yang dikasih tahu. Aku nggak bilang karena aku takut kamu cerain aku. Tapi aku berusaha kok untuk udah terapi.
Harusnya kamu lihat dong usaha aku. Jangan ego kamu yang kamu besarin. Oke. Intinya kamu ingin menjaga perasaan suami kamu menyimpannya diri sendiri supaya suami kamu gak kepikiran, jadi sakit kamu ini kamu simpan sendiri aja gitu. Iya. Kamu ceritain ke Hans, mantan pacar kamu. Iya mas. Dan aku sama Hans pun juga udah kayak kakak adik gitu aja mas. Oke. Dia tahu kok kalau aku sayang banget dengan suamiku. Boy, pertanyaan saya, kamu mau nggak ngetes kesuburan kalian berdua? Berdua sama-sama pergi ke dokter, ke laboratorium. Ini kan kita mau mediasi di sini, biar fair. Kamu sama Hans masih sering ketemu? Ada jatah mantan? Jatah mantan? Wah, Teman. sering terjadi kayak gitu sebetulnya jatah mantan. Maksudnya? Hah? Kamu jangan-jangan kamu ngomong gini kamu yang sering nih minta jatah ke mantan kamu nih. Enggak lah. Tapi tadi Rudy ngelihatnya nggak selingkuh, justru kita curiga nih. Jangan-jangan lo nanya jatah mantan karena pengalaman hidup kamu. Jangan-jangan cewek-cewek yang lo coba-coba tadi tuh mantan-mantan lo yang lo minta jatahnya. Enggak. Oke, Rudy. Cok. Atau mungkin dia ada penyakit atau mungkin gimana Rudy kamu terawang? Hati lo sering nyoba-nyoba nanti ada sakitnya lo. Apa? Enggak ada. Sebentar. Gatal-gatal ya? Oh, gatel-gatel. Gatal-gatal gimana? Mungkin kalau saya bicara, ini memang saya tidak bisa membuktikan secara langsung ya. Ini gimana dia pengakuan atau butuh arbi? Di area mana gatel-gatel nih? Mas udah mas. Mas udah. Ini mungkin aib ya. Udah. Mungkin ini aib suamiku. Mungkin gak harus dibahas di sini. Gak apa kalau emang nggak mau Masalah dilanjutkan kita nggak penyakit. akan lanjutkan. Tapi yang tadi udah dibicarakan menurut kamu bukan aib ya? Yang tadi sebelumnya bukan ya? Bukan ya. Jadi oke. Selanjutnya kalau kamu memang merasa itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan, jangan dikatakan. Tapi yang tadi udah terjadi tidak masalah kan ya? Nggak Bukan privasi, bukan aib buat kamu ya? Bukan ya? Oke. Makanya saya datang ke sini kan biar Emang ada solusi. keinginan kamu, oke. Sekarang intinya mama kamu percaya banget sama kamu, Boy. Tapi kamu sendiri udah membohongi dan menyakiti perasaan istri kamu dan mama kamu juga secara tidak langsung. Saran saya, gampang sekali ya. Pergi aja berdua untuk tes kesuburan. Habis itu kasih hasilnya ke mama kamu. Kasihan istri kamu yang dituduhkan jadi istri kamu yang jadi satu-satunya orang yang dianggap tanggung jawab karena kalian tidak bisa punya keturunan, ya kan? Padahal bisa jadi emang kamu dan mungkin saja memang kamu. Ya, kalau istri saya mau. Ya kasih juga kalau apapun yang kamu alami ngomong, karena biar gimana pun suami harus tahu apa yang terjadi sama istrinya. Tapi sekarang kamu harus introspeksi diri juga, Boy. Kenapa istri kamu sampai nggak mau ngomong sama kamu? Karena sifat kamu yang seperti ini. Ya tetap aja Mas Uya, saya kan kepala keluarga. Ya kepala keluarga, sifat Ya. kamu tidak seperti kepala keluarga. Dan dia tahu dia punya masalah kayak gitu, kenapa nggak ngomong loh? Sebagai istri ya, Ya seenggaknya udah, ya ngomong udah. sama suami. Ya udah. Sekarang mau tetap bercerai sama istri kamu gitu? Ya saya coba jalan lagi Mas Uya. Ya tes dulu, udah tes aja dulu. Kan kamu mau dimediasi di sini, tes berdua, ya? Simple kan? Nah gitu dong. Oke. Buat ibunya Boy juga mungkin ya harus sabar dan menerima apapun ya yang terjadi. Jikalau ternyata memang kalau ternyata anaknya Boy ini yang bermasalah dengan keturunan ya berarti ya harus juga ikhlas minta maaf sama menantunya dan gak boleh gengsi ya, karena keturunan itu biar bagaimanapun itu adalah takdir dan suratan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Rudy,
prediksi kamu ke depannya mereka akan seperti apa? Prediksi saya, ini kembali lagi ke apakah mereka bisa saling menerima satu sama lain. Karena seperti yang tadi kita buka, masing-masing mereka punya rahasia yang mungkin satu sama lain juga sulit menerimanya ya. Mereka harus terapi, menjalankan serangkaian medis, cek medis dan sebagainya, lebih tekun lagi, maksudnya lebih dalam lagi untuk agar mereka kesehatannya jadi lebih baik seperti itu. Dan saya rasa jika kesehatannya sudah baik, semua akan baik-baik saja. Karena masalah mereka hanya di situ. Gitu. Oke. Jadi masalahnya itu simpel sekali ya. Betul. Oke, ya udah. Kalau begitu, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan permasalahannya. Ya, usahakan komunikasi yang baik juga dengan ibu kamu atau ibu mertua kamu. Silakan kalian kembali. Ya. Terima kasih. Hasil mediasi tim Garis Tangan menuntun Boy dan Kasih untuk saling menjaga kepercayaan. Dan cek medis kesuburan adalah solusi untuk mereka berdua. Apapun hasilnya, cinta yang utuh tidak akan berbohong dengan takdir hidup sepasang kekasih ini. Buat pemirsa, ya, yang mau membagikan kisahnya dan juga ingin mendapatkan jodohnya, kalian memiliki masa lalu yang kelam atau trauma di masa lalu yang ingin disembuhkan di sini oleh kedua expert kita, bisa mengirimkan data kalian ke Instagram kita, DM ke Instagram kita di @garistanganantv. Cinta bukan hanya tentang sebuah kebahagiaan, tapi cinta juga mengajarkan kita tentang menerima sebuah kenyataan apapun bentuknya. Saya Uya Kuya, sampai jumpa lagi di Garis